Mari kita bayangkan bahasa pemrograman seperti bahasa asing yang membantu kita berkomunikasi dengan komputer. Seperti saat kita berbicara dengan teman, kita juga bisa berbicara dengan komputer menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman C merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang paling populer saat ini. Bahasa pemrograman C banyak digunakan di berbagai bidang seperti pengembangan game, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan informasi. Sebelum kita mulai membuat program menggunakan bahasa C, kita memerlukan suatu lingkungan pengembangan yang akan digunakan untuk menulis program hingga menghasilkan program yang dapat dijalankan pada komputer atau dalam program disebut dengan Integrated Development Environment atau IDE. IDE atau Integrated Development Environment bisa kita imajinasikan sebagai ruang kerja yang memiliki alat dan fasilitas untuk membantu kita menulis, mengedit, dan menjalankan program dengan lebih efisien. IDE online memungkinkan kita untuk melakukan semua tanpa harus menginstal perangkat lunak di komputer kita. Proses ini memungkinkan kita untuk belajar dan mencoba pemrograman dengan lebih fleksibel. Berikut adalah beberapa contoh IDE online populer. Ada RapIT, JDoodle, Online GDB, Idone, dan Programmers. Sekarang, mari kita mulai eksplorasi dalam membuat program menggunakan bahasa C. Yang pertama, buka tab browser dan buka situs web yang menyediakan IDE online untuk bahasa pemrograman C seperti Programmers. Setelah membuka situs web tersebut, akan terlihat antarmuka pengguna IDE online C seperti pada tampilan berikut. Pada antarmuka tersebut, terdapat 3 area yang dapat kita gunakan. Yang pertama, ada navigasi. Antarmuka Programmers biasanya memiliki menu navigasi atau tautan yang memungkinkan pengguna untuk memilih bahasa pemrograman atau topik pembelajaran yang ingin diakses. Ini bisa termasuk bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan sebagainya. Nah, sebelah kiri ini adalah kode editor. Kode editor ini memungkinkan pengguna untuk menulis, menjalankan, dan menguji kode program langsung di dalam antarmuka. Nah, sedangkan sebelah kanan ini dapat output yang dihasilkan ketika program yang terdapat pada kode editor sebelah kiri dijalankan. Ketika kita pertama kali memulai Programmers, biasanya terdapat kode program yang sudah ada secara default di dalam kode editor ini. Adapun untuk penjelasan kode program tersebut adalah pada baris pertama terdapat komentar online C compiler to run C program online. Pada baris kedua terdapat include stdio.h. Ini adalah file header stdio.h yang berisi fungsi input atau output standar. Kemudian pada baris keempat terdapat in-main. In-main berfungsi untuk mendefinisikan fungsi utama program. Pada baris kelima terdapat komentar. Pada baris keenam terdapat kode printf hello world, yaitu untuk memunculkan teks hello world di layar. Pada baris ke-8 terdapat return 0 atau mengembalikan nilai 0 sebagai penanda bahwa program selesai dijalankan dengan sukses. Nah, kode program ini adalah kode program default untuk mendefinisikan fungsi utama program. Yang kedua, masukkan kode program yang ingin dibuat pada bagian editor yang disediakan. Contohnya, kita ingin menampilkan pesan selamat belajar Alpro. Maka kita tuliskan pada area kerja yang telah disediakan, kemudian klik Run untuk menampilkan output. Yang ketiga, jika tidak ada kesalahan pada program, hasil output akan ditampilkan pada bagian output. Demikianlah langkah-langkah untuk membuat program dengan aplikasi online Programmers. Mudah bukan? Dengan memahami struktur dan fitur-fiturnya, kita dapat mulai menulis program sederhana dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pemrograman. Sekarang, coba kalian ubah kalimat pesan "Selamat belajar Alpro" menjadi "Saya berhasil membuat program pertama saya". Selamat mencoba!